Yeah, very good. Tools, view, tools bar. Where is view? Whole page. Oh, wrong. Full page. Okay. Still record. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan katalis? Kita lanjut ini. Nanti tetap ada tugas ya buat hari ini. Nanti tempatnya akan saya buatkan. Nah, ethanol can be oxidized. Oke, ethanol kemarin kita udah tahu C2H5OH gitu ya. Nah, ada kata oxidize artinya proses gitu ya. Prosesnya adalah to form ethanol. Ethanol itu ini. Ethanol itu CH3C, kita jabarin O, ini H gitu ya. Ini termasuk yang namanya kalian pelajari aldehyde. Nah, catalyst for this reaction is Fe3+. Yang ini adalah Fe3+. Catalyze ya. Okay, the first C itu discuss what is mean by the term catalyst. Jadi catalyst itu berarti yang pasti ini kalian udah dengar, berarti dia compound ya that can speed up the chemical reaction, gitu kan? Chemical reaction. Jadi di sini ada 2 point. Berarti speed up itu intinya 1 point, ya. Nah, kemudian another paling kita perlu melihat ya bahwa compound as a catalyst itu nggak akan pada saat the final itu nggak akan habis gitu. Dia akan misalkan yang sekarang ada 100 gram, nanti pada saat ending the final reaction tetap 100 gram. Itulah yang dimaksud catalyst. Berarti di sini dibilang that not use up ya at the end of reaction gitu ya, atau at the final reaction gitu ya. Jadi ini not use up-nya itu adalah poin kedua gitu ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Kemudian about the structure. Oh wow, ini 3 point. Banyak juga 3 point. Now, okay, this is the 3 point. 3 marks here ya. 3 marks. Di sini 3 marks. Oke, the structure of ethanol. Oke, ditunjukkan karena memang di silabus kita nggak mempelajari untuk untuk aldehyde-nya, makanya di sini ada gambarannya. Oke, ethanol artinya kan dia dia merupakan derivative from ethane ya, ethane. Ethane. Berarti dia 2 carbons ya. Di sini ada 2 carbons. Oke, di sini diminta complete dot cross diagram to show electron arrangement is a molecule of ethanol. Dia show outer. Nah, berarti udah jelas ya, berarti outer. Ada nggak innernya? Nggak ada, tapi nggak perlu digambar. Kan misalkan C proton numbernya berapa? Coba berapa? 6 ya. Berarti kan electronic configuration-nya 2, habis itu 4 begitu ya. Waduh, who do this? Ya, 2, 4 ya. Nggak apa-apa, coba-coba silakan, asal di pinggir-pinggirin. Nah, 2 sama 4, 4-nya yang paling luar ya. Nah, sekarang 4-nya gimana? Kita buat kalau karbon, dia 4 elektron kan? Berarti ini mah kayaknya udah bisa. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 1 dari hidrogen. Ya, ini 1 dari oksigen. Ini mah 2 dari ini 1, 2. Oh, oke. Ngerti. Jadi harus ada di lingkarannya ya. Berarti ini adalah misalkan ini lingkar. Ini lingkar.
ya. Ini tek tek, ini tek, ini tek, ini satu, ini gampang ya, ini, kemudian ini 1 2 3 4 5 6. Oke, jelas ya semuanya ya. Hai. Nah, sekarang kita continue berikutnya. Oke, di sini diminta. Oke, wow. Oke, ini yang dimaksud etanol. Etanol boiling point-nya 20, lebih kecil. Etanol greater 78. Nah, di sini ada data boiling point. Oke, kita mau lihat apa artinya atau apa yang terjadi when the process boiling. Ya, boiling. Pasti perubahannya from liquid to gas gitu ya. Kalau kita lihat the distance between particle, kalau liquid distance-nya itu closer gitu kan, but in the gases is far away gitu ya. Nah, artinya apa? In the process boiling itu dia memisahkan jarak partikel makin panjang, itu pasti. Nah, sekarang, di sini ada term yang namanya attractive forces between particles gitu kan. Di sini suggest why ethanol has a lower boiling point than ethanol. Jadi dia punya etanol, tapi dia punya lower boiling point dibandingkan etanol. Kenapa? Ya, pasti etanol itu lebih tinggi. Ya, misalkan yang the blue one is etanol, ya etanol. Kemudian the green one is etanol, gitu ya, etanol. Yang ini punya boiling point etanol 20, and then the ethanol has a boiling point is 78 degrees Celsius, right? Now we want to check why. Yang ini kan artinya need more energy, right? Need more energy to separate between the particle, atau to overcome attraction between atau attractive force between particle ya. Artinya ini need more energy. Artinya apa? Di sini artinya ada attractive ya. There is attractive forces. Nah, tapi forcesnya gimana? Dia stronger gitu kan. Artinya kalau attractive forcesnya stronger mean that need more energy, need more heat. So akibatnya ya boiling point-nya become higher gitu ya. Jadi yang di sini jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah attractive forces in ethanol ya, ethanol, atau dibilang in ethanol ya. Kalau ethanol berarti weaker than attractive forces in ethanol. Ya, ini ethanol, ini stronger attractive forces in ethanol. Tinggal dibalik-balik. Begitu ya. Kalau ada question, kalian bisa chat gitu ya. Kalian bisa chat. Kok nggak muncul lagi? Where is chat? Come on, where is chat? Just wait. Ada kok chatnya di sini. Okay, this one. Chatnya di sini ya. Kalau mau ya, chatnya di sini. Oke ya. Chatnya bisa di situ. Oke, we continue. Oke, nah ini rada oke.
Oke, rada lumayan berat. Oh no. Oke, yang ini sekarang. Wow, keren, ada tanda panah. Oke, ethene. Are you done? Done with part C. Yeah, done with part C. Now we continue with part D. Ya. Oke, kita continue dengan part D. Oke, ini ditanyakan adalah ethene. Ethene udah tahu di sini adalah ethene CH2, right? And react with steam. Ini steam, ada gases. Kemudian to form gases ethanol in gas. Okay, now ini ada forward and backward, right? Forward and backward. Now this condition, okay, the position of equilibrium, that's right. Kita mau cari position of equilibrium. The reaction can reach the position equilibrium. Nah, jadi dia akan achieve in the condition where the backward and the forward have equal rate gitu ya. Oke, di sini ada information forward reaction is exothermic. Forward enthalpy change negative, right? Because in the forward is exothermic. Okay, now the question is state and then explain effect increasing pressure here and all other. Di sini udah hanya penegasan all other condition unchanged gitu ya, all condition unchanged. Di sini increase pressure berarti berkaitan sama increase pressure. Oke, nah kalau increase pressure apa yang terjadi? Pertama, berarti ada kita compare two condition ya, before and after gitu ya. Nah, di sini increase pressure. Berarti kita bayangkan di sini berarti ini equilibrium ya. Udah achieve equilibrium. Nah, kemudian kondisinya diubah increase pressure. Jadi increase pressure ya kurang lebih sama lah dengan kita menggunakan decrease volume misalkan. Jadi di sini ada molekulnya ya. Di sini change-nya berarti change pressure, right? Change pressure. Di sini akibatnya apa? Pasti kita can imagine kalau lebih sempit, smaller volume, artinya the distance between particle become shorter ya. Jadi di sini makin kecil, makin dikit, makin dekat-dekatan ya. Oke, what the condition change? Di sini change-nya pressure ya, change pressure. Berarti kalau kita look on the particle, artinya ini dibilang proses changes-nya itu dibilang more crowded ya, makin sesek ya, that's right ya, more crowded. Nah ya kita nggak boleh more crowded. Nah sekarang itu changesnya by changing pressure itu that's mean the particle become more crowded gitu ya. And now how the reaction how the reaction react. Jadi respon dari reactionnya itu gimana? Reactionnya itu kita tahu reactionnya itu adalah hanya only this. Reactionnya itu only change forward and backward ya, only forward can only backward. So jadi only two action yang bisa dilakukan oleh reaction di sini. Ingat ya, yang pertama udah ketahuan changesnya apa? Changesnya become more crowded ya, more crowded. Nah kemudian how the reaction do atau reduce the effect. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan sekarang kita harus melakukan change-nya adalah to reduce
the crowded. Ya. Berarti ada gangguan. Gangguan itu change pressure. Ya, gangguan. Ini gangguan change pressure. Dia become more crowded. Nah, sekarang reactionnya hanya bisa melakukan dua hal, forward or backward. Tujuannya yang dilakukan adalah to reduce crowded. Nah, how yang mana yang dipilih to reduce crowded, forward atau backward? Nah, kita lihat kalau reactionnya forward, kita lihat totalnya. In the reactant there are 2 molecule. When in the product there is 1 molecule. Berarti mana sih yang lebih less crowded, ke kiri atau ke kanan? Nah, udah pasti jelas yang ini ya, because on the right itu adalah yang paling kecil, jumlahnya cuma 1 molekul, gitu ya. Oke, berarti kita bilang ini adalah to reduce, berarti ini turn dalam proses ini. Jadi on this case itu adalah going, yang dipilih adalah going forward. Ya, going forward. Oke, di sini going forward. Nah, sekarang state on the position katanya. State on the position of this. Ya, on the position. Berarti positionnya gimana? Position of equilibrium will turn to right, atau bisa bahasanya going to forward misalkan ya, forward. Okay, that is state about the position of equilibrium. And now you should explain about the explainnya apa? Paling gini, because why the reaction should going forward? Because on the right there are fewer molecules, gitu ya. Oke, harapannya jelas. Oke, di sini berkaitan supaya nggak banyak menghafal. Ini tujuannya saya explain seperti itu. Now, increasing pressure, a gas increase concentration. Ini mah jelas ya. Di sini dilihat ketika change pressure di sini change pressure di sininya particle become closer. Kalau closer itu sama artinya concentrationnya increase, gitu ya. Now diminta state and explain what the effect of increasing pressure on the rate of reaction. Okay, all other condition unchanged. Ya, yang lainnya unchanged. Ini increasing pressure. Okay, kalau on the rate pasti yang dipastikan itu adalah kenapa efeknya on the rate-nya apa? Berarti ini partikelnya deket-deketan. Berarti rate of reaction will increases ya. Increases because the particle become closer, become closer, and there are more collision, gitu ya. Oke. Kalau yang ini mungkin lebih mudah get it. Oke, kalau ada pertanyaan, ini tolong ya dihapus dulu yang coret-coret. Oke. Ini yang coret-coret tolong hapus dulu.
Sebentar, I should erase this. Oke, nah kita continue. Di sini yang ditanyakan adalah about state effect dari temperature ya. Nah, saya jelaskan lagi, ini sangat-sangat penting. Ini akan help you to memorize in our mind, to keep it in our mind longer ya. Oke, yang ini temperature. Pertama kita perhatikan conditionnya. Di sini temperature, di sini equilibrium ya. Equilibrium. Changesnya apa? Di sini adalah increasing temperature. Berarti increase temperature. Increase temperature berarti di sini artinya kalau increase temperature di sini artinya in the chamber there are more energy. There are more energy. Ini temperaturnya 13 degree Celsius, tapi yang di sini pasti become higher than before ya. There are more energy here. Ketika more energy, apa yang terjadi? Berarti changesnya more energy. Kemudian yang kedua langkahnya action from reaction itu hanya ada dua, yaitu going forward or going backward. Yang dipilih adalah should reduce energy. Ya, reduce energy. Jadi yang dipilih adalah reduce energy. Energy. Nah, untuk reduce energy kita pilih yang mana? Tadi di atas itu adalah enthalpy change-nya itu adalah minus exothermic, tapi itu bagian there's information for forward. Ya. Di sini changes-nya increase temperature artinya more energy inside the chamber. Kemudian action dari reaction-nya harus reduce energy. Reduce energinya gimana dong? Pakai cara apa? Kita lihat reaction type-nya apa. Kalau kita milih reduce energy, berarti dia harus move to endothermic. Karena endothermic itu adalah absorb energy. Nah, sekarang kita lihat state dulu katanya. State-nya apa? Kita lihat tadi si reaksinya ada enthalpy change-nya negatif kan? Kita udah tahu kalau increasing itu adalah harus reduce energy, harus move to forward, move to endothermic. Berarti di sini adalah position of equilibrium itu namanya change atau move to left karena endothermicnya left ya. Oke. Kemudian reasonnya because the backward reaction is endothermic. Kayak gitu ya. Oke. Ini poin pertama, ini poin kedua. I hope yang ini bisa help you all ya untuk keep your in your mind. Jadi pasti ada changes, ada action of reactionnya. Dari reactionnya mau forward atau backward, gitu ya. Oke. Ini kita udah discuss. Kemudian kita continue on number 6. Oke. Sebentar ya. Istirahat 30 detik dulu. Oke, I'm come back. Oke, kita lakukan yang ini. Yang number 6.
number 6. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya. Oke. Now kita lihat yang ini. Di situ ada dilute. Ya, ada dilute. Now dilute HCl, oke. Di sini dilute HCl. Kemudian react with Na2CO3, sodium carbonate, and there is a chemical reaction like this, gitu ya. Oke, yang ini sudah balance. Oke. Kemudian kita lanjut 25 cm3 portion. Berarti kita tulis ya di sini 25 0. cm3 yang ini was placed on conical flask. Jadi bayangin in conical flask. Nah, kemudian add few drops of a suitable indicator. Kemudian titrate with HCl, titrate with HCl here. The concentration, yes, the concentration 0.18, ya, concentrationnya more over the m3, yes. And then 20, di sini ada 20 cm3 0.0 was required to reach endpoint. Berarti endpoint artinya change color ya. Ketika endpoint itu udah tadinya change color. Okay, now calculate the concentration of Na2CO3. Calculation concentrate ini using the following step. Berarti ada step-stepnya. Jadi tenang gitu ya. Nah, sini pertama calculate number mole of HCl used in titration. Ya, HCl. Hello, okay. Now HCl sepi ya. Okay, HCl used in titration. Okay, berarti yang ini kan kita udah tahu HCl-nya itu adalah 20, kemudian concentration-nya 0.18. Berarti kita cari number mole-nya. Okay, berarti kita pakai formula concentration mole over volume. Concentration-nya 0.18 divided by mole-nya dicari, volume-nya adalah ya 20 cm3, but should change to 1 liter, right? 1 liter. Okay, ini artinya divided by 1000 dengan dm3, right, like this. And then we calculate mole 0.18 times 20 over 1000. Oke, jadi dihitungnya kita pakai kalkulator 0,18 kali 20 dibagi 1000. 0,0036 mol. Ya. Oke, kita continue the part B. Okay, that's right. Okay, we continue with the part B. Wait. Part B. Yang ini. Okay, the part B, we continue with this. Yang ini calculate number mole Na2CO3, and then yang ada di 25 ini. Okay.
Nah, kita udah tahu ya 0 point di sini udah tahu 0.0036. Nah, kita cari yang reacted Na2CO3 berapa? Kita lihat ini adalah rasionya 2/1. Ya, 2:1. Nah, sekarang berarti kalau ini 0.0036, ini 0.0018. Ya. Jadi 18 moles. Berarti di sini answernya 0.018. Ya. Now, kalau kita hitung, kita lihat concentrationnya. Oke, 0.0018 mole Na2CO3 itu in 25 cm3, gitu ya. 25 cm3. Di sini berarti cara hitungnya 0.18 divided by 25 divided by 1000. Ya. Hasilnya adalah 0.072 mole over dm cube. Ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau yang ini dapatnya kan HCl sama Na2CO3 ditambah NaCl ditambah H2OnCO2 gitu ya. Ini 2HCl kalau di balancing 2 yang di atas 2. Kemudian kalau di sini 0.0036 berarti ini adalah salah. Ini adalah half ya. Half from HCl. 0.0018. Ya. Yang ini volume yang dipakai adalah 25 cm3. Nah, jadi langsung divided. Ya. Okay, any question? No? Okay, kita next. Okay. Okay, in other experiment, another ya, berarti nggak ada connected with above. Itu ada 48 CO2. Okay, how many moles this? Nah, ini berarti langsung pakai 1 mole. Itu adalah volumenya adalah 24 dm cube ya. Berarti 1 mole di sini 24,000 cm cube. Kalau 48 cm cube berarti langsung 48 divided 24,000 gitu ya. Di sini ada 2 over 1000 berarti 0.002 moles gitu ya. Ini nggak pada tidur kan? Hello. Yes. Yes, okay, good. Nah, I continue. Oke, kalau ada pertanyaan langsung interrupt. Ya, live. Oke, hapus dulu. Mau screenshot dulu. Mau snapshot dulu. Hapus live-nya. Oke, thank you. Di sini kalau kecepatan bilang ya, so I become closer. Okay. A sample, sample concentrate, HBr, kemudian di electrolyze by using platinum. So platinum is inert, ya. So the concentration HBr itu adalah 8.89 mol dm cube. Okay, now, yang pertanyaan, the first question, calculate concentration in gram. Yeah. Now this is very simple. The mole and mass itu can be connected with mR, gitu ya.
So we should only change the mole become gram. Yep. So the number mole itu 1 mole of HBr. Jadi we should calculate MR of HBr. HBr itu H-nya 1, kemudian PR-nya itu kalau nggak salah dia 80. Kita cek aja ya daripada salah. PR, oh ya benar, 80. Berarti dia 81 di sini ya. 1 mole mass-nya adalah 81 gram, gitu ya. Oke, di sini ada 8,81 mol. Berarti langsung dikalikan. So we should 8,89 mol over dm cube. Kita kalikan 81. Ini artinya kan gram over 1 mol. Gitu ya. Kita coret cross. Oke, kita calculate 8,89 8.89 times 81 itu 720.009 itu gram. Oke, jadi unitnya gram per dm cube. Ya, udah di sini. Oke, now explain why concentrated HBr can conduct electricity. Diminta explain. Oke, HBr. Kebetulan HBr itu adalah, nah di sini can conduct electricity. Kalau HBr itu berkaitan dengan ini adalah acid. Ya, acid berarti dia bisa ionize. HBr in the water become H plus and Br minus. This is ini apa namanya, electrolyte. Ya, ini kita namakan electrolyte. Nah, HBr itu covalent molecule, but can ionize in water. Ya, jadi kalau misalkan HBr gases gitu ya, without water, berarti yang ini cannot ionize. Now, kenapa kok bisa ionize? Karena dia dissolve in the water. Jadi HBr ditambah H2O itu akan jadi aqueous. Ketika menjadi aqueous, ionization. Ya, ionize. Become H plus and Br minus. Okay, now why concentrated HBr can conduct electricity? Because HBr can ionize tulisannya gimana ya? Ionize. Ya gitu. Nanti cari lagi ya. Ionize become H plus and Br minus. Kemudian and they can move freely. Okay, thank you. Ionize, gitu ya. Okay. Now, berarti ada 2 point ya berkaitan sama this become ion di sini. The second point, move freely, gitu ya. Move freely. Oke, yang ini. Oke. Oke, yang ini. Magnesium is not suitable material from which that to make electrode. Explain why di sini.
Berarti kalau dia berkaitan sama electrolysis, berarti what happen? Berarti kalau tadi menggunakan ini electrode, dia menggunakan platinum, ini menggunakan platinum, kemudian ada connect with electric source, and then immerse in the electrolyte, ini HBr concentrate that is aqueous, gitu ya. Now change with Mg, but the magnesium is not suitable material. Why? Ya kita jawabnya because if not inert, because magnesium is not inert, so can oxidize, become Mg2+. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya ya electrode, so the electrode will reduce, gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya is not inert, gitu ya. Oke, predict product form at anode when concentrate is electrolyzed. Nah, di sini kita langsung lihat choose at the process, ada positive and the negative. Kalau kita analyze concentrate artinya there are HBr and there are H2O, water, right? HBr, okay, H plus and Br minus, and then H plus and OH minus, right? Okay, anode, what the sign of pole-nya? Ini ada positif ya. Jadi we look on this one. So when the concentrate, so artinya Br-nya so too many, so the reaction become the product is from Br minus, that is Br2. Predict the product. Produknya bisa dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk name ya, bromine, gitu ya. Okay, now write ionic half equation for the reaction occurring at cathode. Okay, cathode negatif, kita pilih yang ini ya. So ininya H plus gain electron, karena selalu yang namanya cathode itu adalah reduction. Kalau namanya anode adalah always oxidation, gitu ya, always oxidation. Yang ininya become hydrogen gas. Ini 2 hydrogen H plus 2 electrons. Kemudian ininya aqueous, ininya gas. Sebenarnya ininya nggak ditanya ya, jadi nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kecuali kalau ada kata include state, harus, gitu ya. Okay, number 6 done. Okay, an equation. Okay, now number 5. Okay, number 5. Okay, the apart synthetic polymer, yeah, polymer A. About polymer, there are two type: condensation, polymerization. Kita talk about the process, and then polymerization. Okay, now yang ini termasuk yang mana? Ciri-cirinya, the feature of condensation itu adalah selalu ada contoh, misalnya CO. Ini namanya apa? Sterling gauge. Kalau yang ini namanya apa?
Oke, kira-kira namanya apa ini? Coba ya. Yap, kira-kira yang ini apa kira-kira? Jawab yuk. Kenapa pada ketawa? Ada yang ketawa. When spices became more common, and once they became more interesting, people began to Ayo dijawab guys. Yang apa namanya? Yang ini apa? Ingat-ingat. Yang ini apa guys? the word ingredients people did not talk of the Kira-kira apa? Ada yang hafal nggak? Ayo memperhatikan kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ini adalah amide linkage. Amide linkage. Amide. Jadi kalau ciri-ciri condensation itu adalah kurang lebih ada ester linkage atau amide linkage ya. Berarti kalau nggak ada ester atau amide, udah pasti dia addition polymerization ya. Jadi di sini ada what type of synthetic A, ya sudah, berarti namanya adalah polymerization, addition polymerization. Ada yang lagi baca-baca ya. Addition polymer ya. Nah, sekarang di sini coba kita lihat empirical formula. Nah, empirical formulanya apa ya? Nah, empirical formulanya apa di sini? Di sini empirical formulanya kita lihat. Oke, mau nggak mau pasti kita cari repeating unitnya. Cari repeating unitnya yang bisa di copy paste polanya yang mana? Yang ini ya. Kalau copy paste pasti akan membentuk sisanya. Nah, berarti mau nggak mau secara simple kalau kita gambar only withdraw repeat unit, berarti pasti akan menjadi seperti ini. CH3 tek bracket kemudian N gitu ya. Nah, sekarang empirical formulanya gimana? Oke, tinggal ngitung dari sini. Berarti C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 and hydrogen 3 berarti 12. Nah, kita sederhanakan karena empirical. Berarti CH2. Inilah jawabannya empiricalnya. Yap. Oke, nah ini yang diminta untuk ininya diminta ting di sini. Ternyata udah digambar. Draw structure monomer. Nah, ini gambarnya dari sini. Dapatnya. Berarti kita gambarin C. Ini double bond. CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH3. Gitu ya. CH3. Bentar. Ininya adalah CH3, begitu ya. Itu adalah monomernya. 2 poin dia mencakup ada ini. Kemudian ada correct structure-nya udah benar yang sisanya. Ya. Nah, oke.
sampai di sini dulu. Nah, sekarang coba semuanya yang mute-nya di unmute semua. Oke, guys. Kalau jadi buat tugas hari ini nanti akan saya pasang di sekolah. Nanti kalian akan ini ya, akan upload. Ini menjawab ada multiple choice ya. Jadi sekarang tugasnya multiple choice. Tugasnya multiple choice MCQ, tapi yang dikerjakan adalah nomor 25 sampai 40. Nanti MCQ-nya itu ada di sekolah. Nah, kemudian kalau yang saya inginkan, yang saya harapkan adalah kalian print. Kalau bisa mah tujuannya untuk hemat. Satu lembar ada 2 page gitu ya, bolak-balik aja. Kemudian kalau sudah, kalian foto, kemudian masukkan ke sekolah. Ada pertanyaan nggak? Nanti MCQ-nya ada di sekolah. Jadi harus di print, Sir? Yang saya inginkan di print. Atau kalau nggak mau di print tapi di foto, misalkan kalau punya misalkan kayak iPad, boleh. Karena di sana nomor 25 sampai nomor 40 kurang lebih kalian tulis caranya, kalau caranya diperlukan. Oret-oretnya perlu ditulis. Jadi kalau misalkan biasanya kan jawabannya kan nomor 25 A, B, enggak, yang itu nggak diinginkan. Yang diinginkan tuh 25 ada soal, kalian coret-coret di situ. Coret-coret. Kan pasti udah petunjuknya udah ada. Kalian bisa lihat mark scheme kan? Tapi bukan itu proses yang saya inginkan. Proses thinkingnya untuk mendapatkan itu bagaimana? Ya. Jadi ada coret-coretannya. Gimana ngerjainnya? Yap. Ini nomor 26 supaya genap 15 number. Oke, ada pertanyaan? Kalau bisa sih hemat sih. Kalau bisa mah di print karena lebih gampang di foto buat kalian. Karena perlu dicoret-coret. Oke, any question? Ada pertanyaan nggak? Kalau Enggak, tidak, Sir. enggak ya. Oke. Ya udah. Glenn cakep. Glenn Oh, ganteng. emang makasih. Glenn ganteng. Sir, yang ini di-submit juga nggak, Sir? Kenapa? Yang ini di-submit, yang 5 sama 6. Juicy. 5 sama 6 enggak perlu disubmit. Juicy. Nomor 56 enggak perlu disubmit. Jadi yang Oke. disubmit only multiple choice, oke? Oke. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada question sampai di sini, kita akan ketemu on Monday lagi ya. On Monday seperti ini lagi. Suara Rehan mana sih? Nggak ada, woy. Jam berapa, Sir, Monday? Apa, Bray? At Apa, 8 Bray? o'clock. Apa, Glenn?